Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Aulia Pramestiswari dengan NIM 858938064. Hari ini saya akan melakukan praktikum IPA yang berjudul Gaya Statis dengan tujuan mengamati gaya statis. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah sisir plastik, rambut seseorang yang agak tebal dan kering, potongan-potongan kertas kecil. Landasan teori yang saya gunakan adalah gaya merupakan tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda, baik mengubah posisi, bentuk, maupun geraknya, menurut Halliday dan Resnick tahun 2011. Berikut adalah prosedur percobaan pada praktik kali ini. Mari praktik. Pertama-tama saya menyiapkan alat bahan, ada kertas, sisir, dan juga rambut seseorang yang kuat dan juga kering. Saya menggesekkan sisir dengan cepat pada rambut, lalu menempelkannya ke atas kertas dan melihat apakah kertas itu akan tertempel atau tidak. Setelah beberapa menit digesekkan pada rambut, terlihat kertas menempel pada sisir. Ini menunjukkan adanya listrik statis pada sisir. Berdasarkan hasil pengamatan, potongan kertas kecil terlihat tertarik dan menempel pada permukaan sisir. Hal ini menunjukkan bahwa setelah digosokkan pada rambut, sisir plastik menjadi bermuatan listrik statis. Muatan listrik tersebut mampu menarik benda-benda ringan di sekitarnya seperti potongan kertas. Namun setelah beberapa saat didiamkan, gaya tarik tersebut mulai berkurang karena muatan listrik statis pada sisir perlahan hilang. Dari percobaan tersebut dapat diketahui bahwa gesekan antara sisir plastik dan rambut menyebabkan perpindahan elektron sehingga timbul muatan listrik statis. Sisir plastik menerima tambahan elektron dan menjadi bermuatan negatif, sedangkan rambut kehilangan elektron dan menjadi bermuatan positif. Perbedaan muatan inilah yang menimbulkan gaya tarik antar sisir dan benda-benda ringan di sekitarnya. Dengan demikian, percobaan ini membuktikan bahwa gaya statis dapat dihasilkan melalui gesekan dua benda dan dapat diamati melalui adanya gaya tarik pada benda ringan seperti potongan kertas dan rambut. Berikut adalah pertanyaan dan jawaban yang saya berikan. Pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa gesekan antara sisir plastik dan rambut menghasilkan gejala listrik statis. Ketika sisir plastik digosokkan pada rambut, terjadi perpindahan elektron dari rambut ke sisir. Akibatnya, sisir plastik menjadi bermuatan negatif karena menerima elektron, sedangkan rambut menjadi bermuatan positif karena kehilangan elektron. Perbedaan muatan tersebut menyebabkan munculnya gaya tarik antara sisir dan benda-benda ringan di sekitarnya. Pada saat sisir didekatkan ke potongan kertas kecil, potongan kertas terlihat bergerak mendekati sisir dan sebagian menempel pada permukaan. Hal ini terjadi karena muatan listrik statis pada sisir mempengaruhi muatan pada kertas sehingga timbul gaya elektrostatik yang menarik kertas ke arah sisir. Potongan kertas yang masanya ringan lebih mudah tertarik oleh gaya statis tersebut. Namun, gaya tarik tersebut tidak bertahan lama karena muatan listrik statis dapat berkurang akibat pengaruh udara atau sentuhan dengan benda lain. Percobaan ini membuktikan bahwa gaya statis dapat dihasilkan melalui proses gesekan dua benda. Gaya statis termasuk gaya tidak sentuh karena dapat mempengaruhi benda lain tanpa kontak langsung. Hasil percobaan juga menunjukkan bahwa benda berbahan plastik lebih mudah menyimpan muatan listrik statis dibanding benda lain. Dengan demikian, percobaan menggunakan sisir plastik dan rambut berhasil menunjukkan adanya gaya statis akibat perpindahan elektron. Gejala ini dapat diamati melalui tertariknya potongan kertas dan rambut oleh sisir plastik yang telah digosokkan. Percobaan ini membantu memahami konsep dasar listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa gaya statis dapat terjadi akibat gesekan antara sisir plastik dan rambut. Gesekan tersebut menyebabkan perpindahan elektron sehingga sisir plastik menjadi bermuatan negatif dan rambut bermuatan positif.
Muatan listrik statis yang muncul pada sisir mampu menarik benda-benda ringan seperti potongan kertas dan helai rambut tanpa harus menyentuhnya secara langsung. Hasil percobaan menunjukkan bahwa semakin lama sisir digosokkan pada rambut, maka semakin besar gaya tarik yang dihasilkan. Namun, muatan listrik statis bersifat sementara, sehingga gaya tarik akan berkurang setelah beberapa waktu. Percobaan ini membuktikan bahwa gaya statis merupakan gaya tidak sentuh yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari melalui gejala sederhana. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan pada praktek kali ini. Kesulitan yang saya alami adalah saat saya menggesek di rambut, harus benar-benar menggesekkan pada rambut yang kuat dan sehat. Saran dan masukan saya, cari orang dengan rambut yang tebal dan sehat agar memudahkan praktikum. Sekian praktikum hari ini, terima kasih.